Kita ke informasi sepekan lagi sidang pra-peradilan mantan Mendak Tom Lembong digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejagung diminta membeberkan bukti-bukti yang cukup dalam penetapan tersangka Thomas Lembong. Dua pekan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mendekam di penjara. Kasus ini masih menjadi sorotan karena publik masih mempertanyakan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan mantan Menteri Perdagangan itu. Pakar hukum pidana Asmi Syahputra menyebut dalam sidang pra-peradilan nanti, Kejaksaan Agung harus dapat memastikan ada dua alat bukti yang sah dan cukup dalam penetapan tersangka Tom Lembong. Penyidik kejaksaan harus dapat memastikan ada dua alat bukti yang sah, gitu loh. Sepanjang nanti majelis hakim melihat, ya kan, ada dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup, gitu loh. Dan akhirnya hakim dapat diyakinkan oleh tim penyidik kejaksaan agung, ya hakim akan menolak. Tapi kalau hakim melihat ini tidak ada dua alat bukti yang untuk didalilkan kepada Pak Tom Lembong, artinya bisa saja permohonan pra-peradilan Pak Tom Lembong untuk dikabulkan. Nah, makanya nanti ini akan berargumen nih, masing-masing pihak akan menunjukkan argumentasinya, alat buktinya dalam persidangan. Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar menegaskan tidak ada unsur politik dalam kasus ini. Qohar menyebut pihaknya tidak pernah memilih siapa yang hendak dijadikan tersangka dalam mengusut suatu kasus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Melalui kuasa hukumnya, Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 ini mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Tom Lembong menyebut proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung bersifat sewenang-wenang, tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Terlebih tidak ada hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang aktual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Sidang perdana pra-peradilan Tom Lembong akan digelar pada Senin 18 November mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun untuk memeriksa dan mengadili. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.